Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 14. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah padaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tadi kita sudah membaca dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai 14. Di mana Yesus menyatakan dirinya. Di ayat 6 dia katakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Tentu saja kita sebagai umat Katolik, seorang Kristiani, kita sangat familiar dengan ayat ini. Kita sangat familiar dengan pernyataan Yesus ini sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Tetapi sungguhkah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita benar-benar memilih dan memegang Tuhan Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup? Seberapa kita kenal dengan Dia, seberapa dalam kita dan dekat dengan Dia? Kalau kita perhatikan ayat yang di-8, di ayat yang ke-8 itu ada perkataan seperti demikian. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Dan kita lihat apa jawab Yesus di ayat 9. Jawab Yesus di ayat 9, dia mengatakan demikian. "Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku." Jika perkataan Yesus itu ditujukan kepada kita saat ini, sebagai orang Katolik sudah berapa lama kita menjadi orang Katolik? Sudah 5 tahunkah? Sudah 10 tahunkah? Sudah 20 tahunkah? Atau mungkin lebih dari 20 tahun. Tapi seberapa kenal kita dengan Tuhan Yesus? Seperti yang Yesus katakan kepada Filipus, "Setelah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, engkau masih tidak mengenal aku." Coba kita perhatikan di ayat yang ke-7, ya. Dikatakan, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku." Yesus udah
mengisyaratkan kata-kata ini. Kita tahu dan kenal itu adalah salah satu hal yang berbeda. Tahu dan kenal itu adalah salah satu hal yang berbeda. Misalnya ya, saya kasih contoh. Kita tahu Bapak Suci Paus Fransiskus yang sebentar lagi akan berkunjung ke Indonesia. Kita tahu Bapak Suci kita Paus Fransiskus. Tapi kita tidak mengenal secara dalam Bapak Paus Fransiskus. Kenapa? Karena kita tidak sepanjang waktu bersama-sama dengan dia. Kita tidak setiap hari bersama-sama dengan dia. Tidak setiap jam, setiap menit tidak bersama-sama dengan beliau. Tetapi Filipus ini berbeda, Bapak Ibu Saudara-saudari. Filipus ini adalah salah satu murid Tuhan. Salah satu dari 12 murid Tuhan yang Tuhan Yesus pilih sendiri. Pasti secara dia sebagai murid, otomatis dia hidupnya selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pergi menginjil, pasti Filipus ada. Di saat Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, yang buta menjadi melihat, yang lumpuh berjalan, yang kusta menjadi tahir, pasti Filipus juga menjadi saksi dan ada di sana. Ketika Tuhan menyatakan mukjizatnya, 5 roti, 2 ikan memberi makan 5.000 orang, pasti Filipus juga ada di dalamnya. Dan dimanapun Yesus pergi, Filipus itu ada. Dan pasti Filipus juga tinggal bersama-sama dengan Yesus. Filipus makan bersama-sama dengan Yesus, berbicara, berkomunikasi juga dengan Yesus. Dan bahkan juga mungkin Filipus, bukan mungkin lagi ya, tapi pasti Filipus itu selalu kemanapun Yesus pergi, Filipus ada. Berarti hubungan Filipus itu sangat dekat sekali, pasti dia harusnya lebih mengenal. Makanya kita perhatikan lagi di ayat 7a. Di ayat 7a dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Kenapa? Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Dan Yesus tegaskan lagi di ayat yang ke-10, dikatakan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Jadi ditegaskan kembali oleh Yesus bahwa Bapa di dalam aku ada di dalam Bapa, Yesus dan Bapa adalah satu. Dan di ayat 9b juga dikatakan demikian, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Kalau kita melihat dari sikap Filipus ini, sikap Filipus ini mau menunjukkan kelemahan kita sebagai umat beriman. Sikap Filipus ini mau menunjukkan kelemahan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Kadang-kala kita bisa bersikap seperti Filipus. Dikala badai masalah menerpa hidup kita, dikala doa-doa kita tidak terjawab, di saat kita lagi punya beban-beban yang berat, kita akan bertanya seperti Filipus, tunjukkanlah Tuhan, engkau di mana? Engkau di mana? Engkau seakan-akan gak ada Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu Tuhan, tunjukkanlah pertolongan-Mu Tuhan pada saya. Kita sering seperti Filipus seperti itu. Kadang kita juga suka marah sama Tuhan. Kita kecewa sama Tuhan, bahkan kita menjauhi Tuhan. Bahkan bisa bertahun-tahun kita nggak pergi ke gereja. Makanya di ayat 6 ini, di mana Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini harus masuk ke dalam relung hati kita. Ini harus menjadi suatu pegangan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, maka apapun masalah hidup kita, apapun pergumulan hidup kita, iman kita tidak akan goncang. Karena apa? Karena kita percaya hanya Tuhanlah yang bisa mengungkapkan kebenaran, yang bisa mengajarkan kita kebenaran. Di saat kita sedang goyah, Tuhan bisa membukakan semuanya. Dan hanya Tuhanlah yang menjadikan jalan yang lurus dalam hidup kita. Di saat dunia ini menawarkan begitu banyak hal-hal, godaan-godaan yang menyesatkan. Hanya Tuhanlah yang merupakan hidup bagi kita. Karena roh kita bisa dihidupkan di dalam Dia. Karena iman dan pengharapan kita bisa dihidupkan di dalam Dia. Dan juga kita bisa mendapatkan kehidupan kekal karena oleh percaya kepada Dia. Dan kita lihat di sini, kita perhatikan ya, bahwa bagian kita itu hanyalah percaya kepada Yesus. Kita lihat di ayat 11.
Di situ dikatakan demikian. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di saat kita sedang mengalami pergumulan yang berat, masalah-masalah yang berat, doa-doa kita belum terjawab, harapan kita belum terjawab. Mungkin itu menjadi sesuatu yang sangat menyiksa, membuat kita ini sangat terbeban, sangat sulit sekali. Kadang iman kita bisa lemah. Tetapi di sini Tuhan berkata, setidak-tidaknya, perhatikan kata setidak-tidaknya, itu berkata bahwa percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Saya percaya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sedang menonton ini pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan. Pasti pernah mengalami kesembuhan dari Tuhan. Pasti pernah mengalami bagaimana Tuhan memulihkan hidup kita. Maka ketika kita menjadikan Tuhan sebagai jalan dan kebenaran dan hidup kita, maka kita akan berkata, seperti lagu ya, mungkin ada lagu yang pernah Bapak Ibu dengar. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan caranya ajaib, dia bukakan jalanku. Tuhan pasti buka jalan. Karena Tuhan yang sama juga pasti akan menolongmu. Tuhan yang sama juga akan pasti bisa memulihkan hidup kita, menyembuhkan kita, memulihkan perekonomian kita, pekerjaan, usaha apapun itu. Jangan pernah ragukan Tuhan. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Mari kita lihat apa janji Tuhan buat kita di dalam bacaan ini ketika kita menjadikan Dia sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Kita lihat ayat 13 dan 14-nya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sungguh besar kasih Tuhan kepada kita. Dia memperhatikan sedetail-detailnya kehidupan kita, permasalahan kita, apapun yang sedang kita alami. Tuhan katakan bahwa kamu juga harus minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya nama Bapakku dipermuliakan. Ketika Tuhan sudah menolong kita, menolong kehidupan kita, memberikan kita kelepasan dan memulihkan kita, jangan lupa kita untuk bersaksi. Karena bersaksi itu adalah kita memuliakan Dia. Ini janji Tuhan. Orang yang memegang Dia sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, pasti ada jalan yang dibukakan. Kalau Tuhan sudah buka jalan, kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Asal kita apa? Asal kita tetap percaya kepadanya dan kita tidak menolak Dia, kita tidak menyangkal namanya. Dan kita lihat di sini, ada yang Tuhan juga minta dalam hidup kita. Yaitu kita baca di ayat yang ke-12. Di ayat yang ke-12 ini akan menjadi ayat terakhir untuk kita. Di sini dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Artinya apa? Artinya ada juga yang Tuhan minta bagian kita melakukannya, yaitu apa? Kita belajar untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Setidak-tidaknya kita melakukan pekerjaan Tuhan, melayani di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam gereja, dimanapun kita berada, sikap kita, mulut kita, itu menjadikan kita teladan dan orang akan memuliakan Tuhan. Mari pada saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan, sungguh-sungguhlah kita pegang Yesus Kristus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup dalam diri kita. Maka apapun permasalahan hidup kita, kita tidak akan goyah karena kita melihat Dia yang adalah jalan, yang adalah kebenaran, dan yang adalah hidup. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mampu untuk menyelamatkan dan memulihkan kita.
Tuhan Yesus memberkati. Mari pada saat ini kita bersama-sama kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan bahwa Engkau Allah yang sangat luar biasa. Engkau telah mati bagi kami, Engkau telah bangkit bagi kami. Dan juga Engkau merupakan jalan dan kebenaran dan hidup bagi diri kami. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Sedetik pun Engkau tidak meninggalkan kami. Bahkan Engkau selalu menolong. Walaupun kami kadang menjauh daripada Engkau, Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap memberkati kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami tidak sekedar tahu Engkau Yesus, tapi kami tahu dengan sangat dalam, kami tahu dengan sangat dekat tentang Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Biarlah saat ini kami boleh percaya dengan sesungguh-sungguhnya di dalam hati kami. Dan kami boleh melihat terang-Mu bercahaya dalam hidup kami. Maka kami percaya ketika Engkau menjadi jalan kebenaran dan hidup, maka iman kami tidak akan tergoncangkan. Badai boleh ada dalam hidup kami, masalah boleh ada dalam hidup kami, segala apapun boleh menerpa kami Tuhan. Tetapi kami percaya tidak ada masalah yang terlalu sulit untuk Tuhan bantu kami, menolong kami keluar dari semuanya ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau terus menjaga hidup kami, Engkau terus membantu kami supaya kami bisa menjaga iman kami untuk kami hanya terarah kepada nama-Mu dan kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.